berlangsung. Kalau tradisi Polri dimulai dari senior dulu, karena Kapolda Metro lebih senior dibanding Kapolda Jabar. Saya mengucapkan terima kasih, selamat datang di Balai Pakuan, Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, yang sejarahnya dulu ini adalah rumah dinasnya residen. Perpindahan dari Cianjur dulu mengalami bencana gunung meletus gunung gede, kemudian pusat pemerintahan residensinya pindah dari Residenan Priangan Cianjur ke Residenan Priangan di kota Bandung. Bangunannya dibangun tahun 1800-an, dan tentunya ini pelajaran penting bagi kita kaum birokrat di Jawa Barat, para bupati, para wali kota, para kepala BU, bahwa yang namanya penjajah itu mampu membangun bangunan yang bisa secara turun-temurun berdasarkan periodisasi kepemimpinan masih kokoh sampai saat ini, dan modalnya hanya kebun teh saja sama kebun karet serta kebun kinan. Masa kita yang batunya digali, pasirnya diangkat, pajaknya ditaikin terus-terusan, tidak ada satu bangunan yang membanggakan setiap kabupaten. Tentunya itu lindungan kita semua. Jangan sampai kita lebih penjajah dibanding penjajah pada suatu saat. Yang saya hormati Kapolda Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih, selamat datang di Wijen Suping bagian di Lembur Pakuan. Mudah-mudahan Bapak sini betah jadi antar ayam nyaring dari polisi normal mungkin ya lu. Tangan karena saya tahu polisi itu ketika di kantor itu gayanya luar biasa, ketika di rumah ada yang pangkatnya lebih tinggi, selalu diingat. Itu sepengetahuan saya, diakui atau tidak diakui. Dan Pak Ketua DPRD, Pak Buki Wibawa, namanya juga Buki yang Wibawa, mohon maaf Pak, saya banyak mengecewakan para teman-teman Bapak di DPRD, sehingga banyak yang marah ke saya setiap hari. Dan saya senang kalau dimarahin Pak, karena saya tahu yang marahin saya juga makin terkenal. Seluruh bupati, wali kota didampingi oleh para Kapolres dan Kapolresta, saya mengucapkan terima kasih. Kita selama ini kompak, selalu memiliki visi dan misi yang sama dengan tingkat kesulitan yang hampir sama. Saya selalu membedakan mana gaya Bupati Bogor, gaya wali kota Depok, gaya wali kota Bekasi, gaya Bupati Bekasi, gaya Bupati Karawang. Berbeda gayanya dengan Bupati Ciamis, Bupati Tasik. Itu terlihat dari cara jalan. Kalau Bupati Bogor, wali kota Bogor, kemudian wali kota Depok, wali kota Bekasi, Bupati Karawang, Bupati Bekasi, kalau jalannya saperak. Kemudian kalau bandingin mobil, gablek. Kalau bupatinya Pangandaran banyak, bupati mobil kredit. Tetapi duanya memiliki visi yang sama, dan saya sedang merumuskan tentang alokasi pembiayaan daerah gunung yang penghasil air dan oksigen yang mendapat alokasi pembiayaan yang memadai, agar daerah hilir yang menjadi area industri bisa tumbuh dengan baik. Ini keseimbangan. Pada akhirnya orang pun ingat, jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah merasa rendah diri karena pendapatannya rendah. Kenapa? Karena ketika orang Bekasi stres pasti larinya ke Kuningan, ke Garut, ke Tasik, ke Cianjurnya selatan, karena Cianjur di puncak sudah habis sama orang sana. Saya ucapkan terima kasih semuanya, kita sama-sama membangun Jawa Barat. Saya orang yang secara ideologis itu dididik sangat berpikir filosofis, kemudian masa depan. Saya selalu memikirkan dalam setiap pembangunan itu adalah generasi ke depan mau dan apa yang dilakukan. Kenapa saya sangat kuat banget terhadap perlindungan alam? Karena saya selalu memikirkan anak cucu saya ke depan, generasi saya masih punya gunung nggak sih? Masih punya garis pantai yang indah nggak? Masih punya kelokan sungai yang bersih nggak? Mereka masih bisa melihat areal pesawahan yang luas nggak? Itu yang selalu saya ada dalam pikiran saya. Untuk itu saya melihat ada sebuah problem yang secara sistemik itu dibangun dalam narasi demokrasi di Indonesia. Itu ada dua hal. Satu, narasi keraguan-keraguan aparat. Dua, narasi kebebasan. Karena saya sibuk melihat bahwa tidak ada satu negara di dunia ini yang memang negara lain maju.
Tidak ada negara yang kaya raya yang besar, yang dia produksi mobil, yang produksi motor, yang produksi HP, yang produksi internet, yang produksi apapun yang memang negara yang menjadi pasar dari seluruh produknya itu mengalami kemajuan dan percepatan. Dia pasti diciptakan kita menjadi tergantung pada mereka agar kita selalu beli bayar pada mereka dengan menukar dengan sumber daya yang HP yang harganya 30 juta itu kalau kita nanam padi dengan harga gabah 700.000 per kuintal, maka dibutuhkan hampir 6 ton untuk mendapatkan satu HP. Saya ini petani, untuk dapatin 6 ton itu harus berjibaku selama 5 bulan, setiap hari harus lihat sawah, malam-malam harus bangun, harus ada pupuk dalam dilakukan tepat waktu, penyemprotan dalam setiap waktu, berpacu dengan warna coklat, berpacu dengan warna putih, itu yang dilakukan. Dan itu beratnya luar biasa. Sedangkan orang jual HP itu 30 juta itu dalam sebuah konter membelinya dengan penuh riang gembira dan menjadi gengsi bagi dirinya. Kalau Indonesia tidak segera merubah mindset bangsanya menjadi bangsa produktif, menjadi bangsa konsumtif, saya justru memiliki sebuah kecemasan tentang lost generation. Ada generasi yang lost, dia hilang dengan masa lalunya, dia tidak ingat kampungnya dari mana, kakeknya itu siapa, keturunan orang Sundakah, orang Jawakah, orang Bugiskah, orang manakah dia tidak tahu. Dia tidak menangis ketika lagu Desaku, ketika tidak menangis ketika lagu Indonesia Pusaka, dia tidak menangis ketika dengerin Gambang Kromong, kemudian Gending, kemudian Kaca Bisulung, dia tidak ada keterikatan apapun tentang bangsa dan leluhurnya. Sehingga dalam kesempatan seperti ini saya khawatir suatu saat ini tinggal ditransaksikan dan akhirnya kita di take over. Saya berpikirnya berlebihan, tapi dalam ilmu intelijen kita harus berpikir cemas secara berlebihan dibanding kita merasa tenang kemudian besok kita berurai air mata. Nah, dalam konteks itu ada sebuah kebebasan di negeri ini yang mengarah itu pada menabrak hukum. Setelah itu juga pelemahan generasi. Jam berapa ini teh? Apa itu? Saya berikan contoh. Satlantas itu dibully dalam setiap waktu. Kalau dia melakukan pengajaran pelanggar, kalau dia nilai, akhirnya terjadi keraguan yang luar biasa bagi petugas otoritas. Karena terjadi keraguan yang luar biasa, akhirnya cuek. Karena cuek apa? Anak 7 tahun pakai motor bertiga di jalan raya. Anak 14 tahun pakai motor berempat di jalan raya, laki-laki perempuan, tanpa nomor, kemudian tanpa kelengkapan kendaraan, knalpotnya dirubah, cc mesinnya dirubah. Setelah itu mereka berkelompok menjadi geng. Setelah menjadi geng, kemudian mereka memperkuat diri dengan korsa kegengannya. Maka dia memposting kegiatannya di Instagram. Setelah mereka memposting kegiatannya di Instagram, kemudian mereka mendapat mentoring bagaimana caranya berkelahi di video berkelahinya. Janjian jam 12 malam. Maka mereka mendapat akses untuk beli celurit di media sosial, dan lahirlah kelompok-kelompok yang tidak terkendali di negeri ini, yang hari ini jalan sekolah tidak mau, kemudian bangunnya dia jam 11 siang, dia malah menghabiskan waktu motoran dan kemudian nonton mobil Legend. Dia sudah tidak peduli siapa ayahnya, siapa ibunya, dia tidak peduli kakeknya yang melarang. Maka kriminalitas terjadi di mana-mana, hanya diawali dari ketidaktertiban lalu lintas dan kebiaran di jalan. Saya selalu mengatakan, kericuhan akan dimulai dari mesin. Kata bapak saya, kekuatan yang bisa menghancurkan manusia adalah mekanikal. Kalau tidak dikendalikan dengan baik, mesin akan merubah otak kiri manusia, otak kanan manusia. Mesin akan merubah orang menjadi tuli, mesin orang akan merubah orang menjadi ganas. Maka bapak saya selalu mengajarin bagaimana mesin tidak boleh terlalu keras, terlalu harus pelan, karena disitulah watak dan hati manusia dilatih dan dibentuk. Sehingga konsep itulah saya hari ini memberanikan diri, bahkan berani maju ke depan. Ketika saya menjadi bupati Purwakarta, bisa dicek ke satuan lalu lintas yang waktu itu bertugas, saya setiap hari menugaskan satuan lalu lintas untuk menilang anak-anak sekolah yang bawa motor, laporkan ke saya. Bahkan saya sering lagi memberikan bonus pada satuan lalu lintas yang berani menilang anak-anak
entah siapapun, dan saya selalu menghadapi bapaknya. Ketika bapaknya datang ke kantor Polres, saya nyamperin kepada mereka, ini perintah saya. Kenapa? Anak-anak Anda begini, tidak boleh bermesin terus, kakinya harus berjalan, jantungnya harus sehat, hidupnya harus memiliki visi yang baik, tidak boleh setiap hari bergelombol, berkerumun, yang pada akhirnya masuk dalam otak ideologi anti kemapanan, tapi hidupnya setiap hari selalu ingin mapan. Anti kemapanan tapi minumnya wine, kan aneh. Anti kemapanan, kemana-mana naik mobil. Anti kemapanan, kemana-mana enak. Itu bukan anti kemapanan, panas gula. Ini dirubah. Nah, untuk itu saya menyampaikan, saya jadi gubernur. Kalau hanya ditugasi bangun jalan, bangun jembatan, bangun irigasi, sudahlah, terlalu mudah bagi saya. Kenapa? Gampang. Tinggal ngumpulin uang, diefisiensikan, dibelanjakan oleh OPD, percepat lelangnya, awasi dengan baik, maka infrastruktur akan terbangun di mana-mana. Tapi apa artinya jalan yang dibangun oleh Pemprov, oleh Pemkab, oleh Pemkop setiap hari dipakai oleh anak-anak muda di bawah umur, balapan, tabrakan, berkelahi, setiap hari nyawa-nyawa muda tumbang di pinggir jalan, setiap hari ibu-ibu menangis karena anaknya dibacok tidak bisa bayar di rumah sakit, ada yang 31 juta, ada yang 35 juta, ada yang 97 juta, ada yang 150 juta harus kami tebus karena BPJS-nya tidak bisa mengcover. Untuk itu saya dosa, saya bilang kalau saya. Kemudian apa artinya bangun jalan di area pertanian, di area perkebunan, di area hutan? Kalau besok yang seharusnya jalan itu diangkut untuk mengangkut hasil produktivitas bapaknya, dia ngangkut kelapa ke kota, ngangkut jagung ke kota, ngangkut nangka ke kota, ngangkut beras ke kota, akhirnya ekonominya tumbuh, keluarganya bahagia, anak-anaknya sekolah sampai perguruan tinggi. Tidak akan itu berwujud kalau kemudian yang terjadi sebaliknya. Semenjak jalan bagus maka tanah naik, semenjak tanah naik maka di situ mobil banyak, motor banyak, tapi kepemilikan hak atas tanah di desa mengalami penurunan. Orang-orang desa menjadi kuli, bukan lagi pemilik tanah, dan kemiskinan terjadi. Nah, kerangka ini harus disikapi oleh kita semua dalam kerangka berpikir yang masa depan dan jangka panjang. Maka perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dengan ini sepanjang sejarah baru ada 2 kapolda, baru gubernur pada suatu tempat, baru para kapolres dan kapolres tanya, boleh tanya yang di Pemprov belum pernah terjadi. Orang nggak akan ngeh bahwa Polda Metro Jaya itu sebagian wilayahnya di Jawa Barat, baru ngeh sekarang. Nah, ini yang harus dibangun oleh kita. Kenapa? Dulu Belanda merancang pembangunan jangka panjang. Tapi bayangkan Indonesia hari ini. Kenapa? Ini orang Indonesia ngajak kebebasannya Amerika. Kemudian nonton filmnya Amerika. Tapi orang Indonesia lupa karena belum pernah pergi ke Amerika. Di Amerika tidak ada anak 15 tahun pakai motor, tidak ada. Di Amerika tidak ada knalpot road, tidak ada. Di Amerika tidak ada anak ketika jam 7 malam itu masih nongkrong di pinggir jalan, masih merokok, nggak ada. Di Amerika nggak ada anak-anaknya nonton bioskop tanpa didampingi oleh ibu dan bapaknya. Di Amerika tidak ada pergi ke sekolah, gerombolan naik motor baca murid, nggak ada. Hanya di Indonesia yang mengklaim diri sebagai negara berkebudayaan, mengklaim diri sebagai negara beragama, mengklaim diri sebagai negara berpancasila. Kadang saya bertanya, ini kebudayaan di mana, Pancasila di mana, dari mana harus memulainya? Memulainya harus dari kita semua berani bertindak, nggak usah takut dibully, nggak usah takut disalahkan. Karena satu ciri khas Indonesia ketika bicara masa depan, maka akan orang berbondong-bondong untuk mengkritik kita. Ketika bicara ke depan, akan ramai-ramai mengkritik kita. Kenapa? Semua orang Indonesia satu dalam otaknya politik. Kalau sudah teman satu partai sampai kiamat, sampai pengadilan korupsi mau dianggap benar. Untuk itu, ini yang harus segera dibangun. Mudah-mudahan kerjasama ini kemana sih arahnya? Saya katakan kerjasama ini akan mengarah bukan hanya pada percepatan pembangunan
lakukan Pak, kita jujur, tidak mudah bangun infrastruktur Indonesia. Kenapa? Mengirim pasir ke sebuah tempat yang akan dibeton jalannya, itu bayar Pak ke tokoh desanya di sana. Satu truk 100 sampai 150 ribu atas nama organisasi apa saja. Orang lagi kerja ada gerombolan orang pakai baju organisasi dan pelet. Saya tuh tahu yang itu. Nah, dan satu orang Sunda, terutama saya tahu karakternya. Orang Sunda itu kalau pemimpinnya bager, maka dia akan memanfaatkan kebagerannya itu. Kalau pemimpinnya lemah, dia akan memanfaatkan lemah pemimpinnya itu. Tetapi kalau pemimpinnya kokoh, kuat, galak, kemudian dia ngomong begini di belakang, aduh bentar ini kamu diajak aja orang Indonesia. Dan itulah orang Sunda. Jadi saya tahu betul psikologi orang Sunda. Kalau berkerumun dia menjadi jagoan, jadi mau, tapi lamun sorangan wanita jadi meong, jadi uji. Padahal namanya mau, dia gagal ketika dalam keadaan sendiri dan tidak pernah keroyokan. Jadi jangan mau mengaku mau sudah, lalu mundur global, mau sudah dulu sorangan. Nah ini yang dilakukan. Sikap ketegasan dan tanpa kompromi harus dilakukan. Kenapa? Begitu kita kompromi, terbuka celah kita, maka kita akan menjadi pelanggan selama. Kita akan terus menjadi budak dia selamanya. Sehingga saya dalam berpolitik selama ini tidak pernah memilih jalan-jalan itu. Saya lebih pilih jalan-jalan publik dibanding jalan elit. Kenapa? Jalan elit perjanjiannya terlalu panjang. Selama bareng dengan kita, maka kita harus bertransaksi selamanya. Tapi kalau jalan publik, jalan asal halus, di mana asal halus, maka publik akan mengapresiasi kita dan akan punya kesetiaan. Ini, dan saya kasih tahu pada tokoh-tokoh di sini, para bupati wali kota, berjanji dengan mereka belum tentu suaranya berada. Boleh dicek, ngomong nangkul gede, di TPS nanti elek. Jangan terlalu takut dan juga jangan terlalu merasa bangga. Dan saya minta bupati wali kota jangan dialur-alur dan kebiasaan lewat bupati 30 nanti 50 nanti pakai 100 ribu siapnya aku di warung Kumayan. Ini saya pengalaman menembusnya begitu. Nah ini desain sehingga kemudian desain investasi. Saya sampaikan rakyat ini harus kerja. Kalau rakyat harus kerja, maka seluruh industri UMKM harus berjalan secara efektif. Kalau industri UMKM harus berjalan secara efektif, maka keamanan harus kokoh. Saya sampaikan ke Pak Kapolda, kaum industri itu nggak pernah terbuka sama kita. Kenapa? Mereka takut. Mereka langganan setiap hari memenuhi kebutuhan apa saja, dari mulai tokoh desa sampai tokoh lingkungan, tokoh kecamatan atau jagoan di kabupaten. Diperlukan apa? Proses komunikasi dan menanyakan apa sih sebenarnya terjadi. Kenapa? Mereka makin kuat, makin kokoh, makin banyak uangnya, makin terjadi dengan baik. Setelah itu mereka punya konektivitas politik. Setelah punya konektivitas politik, maka dia suatu saat akan menjadi pemimpin politik. Nah, untuk itu saya pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap ini. Saya ingin di setiap kawasan industri strategis ada tim yang kokoh di situ, ada sebuah kantor atau tempat terdiri dari TNI Polri, piket setiap hari apakah BRIMO atau dari manapun dari jajaran TNI Polri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia membiayai seluruh kebutuhan pasukan. Teknisnya begini, karena saya orang teknis. Jadi cara menekan kaum industri dengan apa? Dengan audiensi. Di audiensi itu nanti dicari kesalahan industri itu. Ketika dicari kesalahan industri itu, kemudian industri tidak bisa berdaya karena dikepung dalam ruangan. Nanti besok jumlahnya ditambahin, takut. Saya ingin nanti di sebuah kawasan industri, karena pengelola kawasan harus bertanggung jawab pada lingkungannya. Tidak boleh orang audiensi langsung ke pabrik. Maka dia harus ada di kantor kawasan. Di kantor kawasan itu dilengkapi apa? Seluruh penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik PPNS itu namanya ada, nomor HP-nya ada. Artinya kalau dia komplain tentang problem di industri itu, silahkan hubungi ini. Apa masalahnya? Langsung ditampung di situ dan kita yang melakukan perbaikan.
Dan kita yang melakukan proses terhadap perusahaan tersebut, jangan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya otoritas. Ujungnya kan lapor ke kita juga. Nah, ini yang dilakukan untuk apa? Kenyamanan. Tidak boleh industri dibebani oleh audiensi. Yang audiensi adalah pengelola kawasan. Pengelola kawasan ada security, ada pos pengamanannya, nanti ada tim gabungnya. Nah, ini yang ingin didorong. Kalau ini dibangun dari mulai Bogor, kemudian Jababeka, kemudian Karawang, kemudian sekarang Subang, Purwakarta, Bandung, semua saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama ini akan terkapitalisasi, publik internasional akan melihat, kemudian jurnal akan menulis, dan nanti Jawa Barat akan tumbuh menjadi provinsi yang sangat ramah investasi karena kita punya pengangguran yang masih tinggi harus dibangun dengan baik, dan industri harus terkoneksi dengan pendidikan. Pendidikannya apa dalam polanya tadi? Mereka terbebas dari rokok, terbebas dari minuman, terbebas dari kebiasaan bermotor. Kemudian saya akan mengedepankan mereka di kelas 2 dan kelas 3 yang akan berorientasi untuk kerja di industri. Saya akan memasukkan mereka ke barat TNI Polri untuk persiapan fisik dan mental, sehingga mental mereka bisa mengalahkan mental para pekerja Tiongkok, pekerja Polri. Ini caranya. Karena saya yakin pendidikan kedisiplinan TNI Polri ini akan jadi bekal yang cukup kuat di industri. Ini yang harus dibuat desainnya. Nah, kalau sudah desain dibuat seperti itu, maka negeri ini akan menjadi negeri yang ramah investasi, kemudian rakyatnya bisa bekerja, kemudian pemerintahnya bisa mengelola pajak dengan baik. Ini penting juga, catatan penting. Mengelola pajak dengan baik agar pajak yang dibayarkan oleh industri harus pertama jatuh di lingkungan industri. Maka di daerah kawasan industri dari sekarang masih sudah diverifikasi, tidak boleh ada jalan yang jelek, tidak boleh ada jaringan listrik yang mati, tidak boleh ada rakyat tidak ada jaringan air bersihnya, tidak boleh ada rakyat tidak ada jaringan telekomunikasinya. Yang termewah dari sebuah kawasan Indonesia adalah desa-desa di sekitar kawasan industri. Kenapa? Karena mereka yang menikmati dari pencemaran udaranya, mereka yang menikmati dari setiap hari macetnya dan kebisingannya, mereka tergusur dari lingkungannya karena pembebasan tanah, dan mereka juga yang paling bising ketika ada demonstrasi terjadi. Mereka lah yang harus paling pertama mendapat konsensi dari perkembangan industri. Ini pajak penting lagi. Kenapa? Kalau mereka tidak terkelola dengan baik pendidikan, kesehatan, lingkungan hidupnya, maka mereka akan datang lagi ke pabrik yang ingin proposal Agustusan, proposal buludan, proposal pembangunan jalan lingkungan, proposal sembako, dan itu lagi. Dan jujur kita katakan, kita malu sebagai penyelenggara negara di depan investor, di depan para pengusaha. Kenapa? Investor itu sudah bayar pajak tinggi pada kita. Masa mereka bayar pajak tinggi kepada kita mereka masih dipajakin oleh kepentingan lain, dan ini marwah pemerintah. Ini marwah pemerintah, saya katakan. Kenapa? Malu, Pak. Kenapa? Bingung cenah pejabat di Indonesia pajak. Nges bayar pajak, lebaran datang kau, Agustusan datang kau, tahun baruan datang kau, lebaran gopci pacai datang dari mana kau, jadi iraha tuh poin lebaran. Nah ini kan mindset. Nah, uang kita cukup. Saya sebut kenapa saya mentransparansikan keuangan provinsi, karena saya ingin bahwa rakyat Jawa Barat tahu bahwa anggaran provinsi Jawa Barat itu 29 triliun, turun dari 36 triliun, kan 7 triliunnya sudah dijadikan bagi hasil. Kenapa saya mengatakan pajak kendaraan bermotor harus untuk jalan, biar rakyat merasa partisipasi pembangunannya dinikmati oleh dirinya dan lahir sebuah kesadaran. Nah, dengan perspektif negara dan rakyatnya saling percaya, maka kelompok manapun dari segmentasi politik apapun, dari mazhab politik apapun, tak akan mampu memporak-porandakan negeri ini. Dia akan terpental. Kenapa? Karena lingkungan posisi tidak bisa diintervensi oleh kekuatan apapun. Kenapa? Bukan hanya barikade TNI dan Polri yang menjaganya, tapi seluruh semesta yang akan melindunginya. Saya yakin.
Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Secara teknis, Kepala Dinas Pendidikan saya tekankan sekali lagi, anak-anak ke sekolah tidak boleh pakai motor kecuali yang jaraknya sangat jauh, tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum, tidak mungkin berjalan kaki, maka motor boleh digunakan, tapi tidak boleh sampai ke sekolah ngantarnya. Itu harus ada jarak sekitar 500 meter, anak harus tetap berjalan agar kakinya kokoh. Kemudian juga saya meminta anak-anak untuk diperhatikan makannya sebelum MBG berlaku di seluruh Jawa Barat. Saya ingin memulai anak-anak di Jawa Barat. Saya bawel kenapa mereka harus membawa makanan dari rumah sebelum MBG berlaku, karena sampai sekarang belum semuanya kebagian. Untuk apa? Karena jajanan yang dikonsumsi anak kita itu kadar gizinya sangat rendah, kandungan lemaknya sangat tinggi, bahkan ada minyak goreng mungkin seminggu tidak pernah diganti karena belum habis, digoreng lagi. Kenapa saya sangat bawel anak-anak bawa air putih? Karena konsumsi anak-anak kita hari ini adalah minuman berbotol, minuman bergelas plastik yang didapat dari warung, yang itu kadar gulanya sangat tinggi. Mereka minum kadar gula tinggi, mereka tidak pernah jalan, menghabiskan waktunya hanya menggunakan tangan jempolnya untuk main Mobile Legends. Akhirnya banyak anak-anak Jawa Barat hari ini yang sudah kena diabetes di usia muda, yang gagal ginjal di usia muda, dan mereka rentan terhadap penyakit. Dan ini generasi ini, kalau mereka makan di sekolah, maka guru mengawasi makanannya, maka orang miskin bisa mendapat makanan yang baik karena di sampingnya orang-orang kaya membawa makanan. Saya tadi Pak Bupati mengundang seorang anak dari Bandung Barat. Saya sangat kagum, ternyata anaknya tinggi badannya hanya sekitar 130 cm, anak perempuan. Dia pergi ke SMA Negeri 115. Dia melewati Sungai Citarum pakai rakit dan dia berjalan kaki dan dengan penuh dengan sukacita dan keriangan. Saya senang Pak, tiap hari jalan kaki 1,5 jam. Kamu kenapa sekolah? Saya ingin jadi perawat. Boleh nggak sekolah itu ke pertanian? Bisa jadi perawat? Bisa Pak. Saya bisa jadi perawat walaupun saya sekolah di IPB karena saya nanti menjadi perawat perkebunan. Nah, dan saya